Alkisah, di dalam hutan ada sekumpulan harimau yang sedang berkumpul bersama sekumpulan kucing. Ya, harimau dan kucing memang masih memiliki kesamaan dalam beberapa hal. Jadi, mungkin saja jika di dalam hutan mereka sedang berkumpul dan berdiskusi layaknya manusia. Terdengar percakapan seperti ini. Ucap si harimau, dan kucing pun menjawab. Sepertinya harimau tidak terima atas pernyataan kucing. Kucing pun dengan berat hati menerima keputusan tersebut sambil menggerutu dalam hatinya. Menurut kamu, cerita di atas termasuk ke dalam kategori apa ya? Apakah cerita fabel atau cerita legenda? Nah, sebelum kalian menebak jawabannya, yuk kita bahas apa sih yang dimaksud dengan fabel? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa kembali bersama Bu Fani dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Ya, pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan cuplikan video yang Ibu tampilkan di awal tadi? Ya, cuplikan video di awal tadi merupakan salah satu bagian dari teks cerita narasi yaitu fabel. Untuk lebih lengkapnya, apakah yang dimaksud tentang fabel? Mari kita belajar bersama-sama. Jangan lupa dicatat dan disimak baik-baik videonya ya. Fabel. Fabel merupakan salah satu jenis dari teks narasi. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku seperti manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang. Fabel termasuk salah satu jenis cerita fiksi. Artinya, fabel bukan kisah tentang kehidupan nyata. Sama halnya dengan teks yang lain, fabel juga memiliki ciri-ciri. Di antaranya adalah 1. Tokohnya binatang, 2. Watak tokohnya seperti manusia, 3. Konflik di dalam cerita fabel diambil dari kehidupan nyata atau kehidupan manusia, 4. Terdapat latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Dan yang kelima adalah memiliki amanat atau memiliki pesan moral. Jenis fabel dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah berdasarkan watak dan latar. Dan yang kedua adalah berdasarkan dengan pemunculan pesan. Jenis yang pertama, berdasarkan watak dan latar. Berdasarkan watak dan latar, jenis fabel dibedakan menjadi 2, yaitu fabel alami dan fabel adaptasi. Fabel alami adalah fabel yang menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Contohnya adalah kura-kura yang diberi watak lamban dan buaya yang diberi watak buas dan ganas. Dan contoh latarnya adalah di sungai, di kolam, di hutan, dan lain sebagainya. Sementara pada fabel adaptasi adalah fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latarnya. Contohnya adalah pemberian watak bijaksana pada kura-kura dan pemberian watak ceroboh pada si kancil. Dan contoh latarnya adalah di rumah, di jalan raya, di pasar, dan lain sebagainya yang ada di dalam kehidupan manusia.
Jenis fabel yang kedua yaitu berdasarkan pemunculan pesan. Berdasarkan pemunculan pesan, jenis fabel dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah fabel dengan koda dan yang kedua adalah fabel tidak dengan koda. Fabel dengan koda adalah fabel yang menampilkan koda atau pesan pengarang di dalam karangannya, yaitu pada akhir cerita, atau disebut juga dengan pesan eksplisit. Sementara pada fabel yang tidak dengan koda adalah fabel yang tidak menampilkan pesan pengarang pada karangannya, atau disebut dengan pesan implisit. Sama seperti teks cerita narasi yang lain, fabel juga memiliki unsur intrinsik fabel, yaitu 1. Tema, 2. Alur, 3. Tokoh atau penokohan, dan yang keempat adalah latar yang meliputi latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang kelima adalah amanat, dan yang keenam adalah cara penyampaian. Ya, sepertinya kalian sudah paham ya apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik, karena kita sudah pernah mempelajari unsur intrinsik pada bab cerita fantasi. Untuk mengetahui kembali apakah yang dimaksud dengan unsur intrinsik, kalian bisa buka video pembelajaran tentang cerita fantasi. Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Ibu harapkan kalian sudah paham dan mengerti ya apakah yang dimaksud dengan teks fabel. Mari kita tarik kesimpulannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selalu sehat.